Bab 41. Pukul dia. Cinta. Mileye tidak tahu apa itu cinta. Dia tidak pernah mencintai sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa dia sangat suka bersama Ladia An. Mengenai hal lain, dia tidak pernah memikirkannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua. Orang yang datang adalah Tetua Ling yang sebelumnya mengikuti Lady An. Mileye melirik lelaki tua itu dan tidak mengatakan apa-apa. Tetua Ling melirik Mileye, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku Rizal Ling, pelayan di samping Nona." "Nona An?" tanya Mileye. Tetua Ling mengangguk. Mileye sedikit mengangguk. "Senior, apakah ada masalah?" Tetua Ling berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Ye, apa yang akan aku katakan ini mungkin akan membuat Tuan Muda tersinggung, jadi mohon maafkan aku." Mileye mengangguk. "Katakan saja." Tetua Ling berkata, "Meskipun Nona orang kerajaan Jiang, kamu seharusnya sudah melihat bahwa asal-usulnya tidak sederhana. Dengan kata lain, setiap orang yang dia temui di kerajaan Jiang ini, kelak mungkin hanya bisa memandangnya dari bawah, bahkan tidak memenuhi syarat untuk memandangnya. Apakah kamu mengerti apa maksudku?" Mileye mengangguk. "Kamu mencoba memberitahuku untuk tidak mendekatinya, kan?" Tetua Ling mengangguk. "Tuan Muda Ye dapat begitu dihargai Nona pasti karena ada sesuatu yang luar biasa. Namun, Nona tidak hanya sangat berbakat, tetapi kekuatan di belakangnya bahkan lebih tak terbayangkan bagi Tuan Muda Ye. Kalau Tuan Muda Ye memiliki pemikiran lain pada Nona, izinkan aku terus terang, Tuan Muda Ye mungkin akan hidup sangat lelah, bahkan sengsara. Nona juga mungkin akan ikut terseret karena kamu." Mileye terdiam. Tetua Ling melirik Mileye. "Tuan Muda Ye, tolong pikirkan lagi kata-kataku. Selamat tinggal." Setelah berbicara, ruang di depannya tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, Tetua Ling menghilang ke celah di ruang itu. Membuka ruang. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang kuat yang telah mencapai alam mahir gaib. Di atas alam energi perlindungan adalah alam kehampaan, dan di atas alam kehampaan adalah alam mahir gaib. Seorang master alam mahir gaib, hanya seorang pelayan. Pihak lain dengan sengaja menunjukkan kekuatannya di depannya, maksud dibaliknya sudah sangat jelas. Mileye terdiam sejenak, lalu perlahan berjalan menuju gunung. "Tertekan," kata wanita misterius itu tiba-tiba. Mileye mengangguk. Wanita misterius itu berkata, "Api spiritual di tubuh kakakmu akan bertahan paling lama sebulan. Setelah sebulan, kalau kamu tidak dapat menemukan penggantinya, dia akan berada dalam bahaya. Selain itu, makhluk yang dipenjara di lantai 2 akan segera bangun. Begitu dia bangun, dan kamu tidak dapat menemukan aturan Tao, kamu akan mati, dan kalau kamu mati, adikmu mungkin akan berakhir lebih mengenaskan lagi." Mileye menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin berlatih. Aku ingin menjadi lebih kuat." Setelah berbicara, dia mempercepat langkahnya. Menjadi lebih kuat adalah untuk adiknya dan untuk dirinya sendiri, untuk hidup, serta untuk dapat mengejar apa yang ingin dia kejar. Ini seperti orang duniawi, tanpa uang, cinta apa yang pantas kamu dapatkan? Apalagi memikirkan hidup dengan baik. Banyak kasih sayang yang didasarkan pada uang, meskipun tidak mutlak, kebanyakan memang seperti itu. Tak lama kemudian, Mileye kembali ke depan Aula Changlan. Ketika sampai di depan Aula Changlan, raut mukanya tiba-tiba berubah. Di kejauhan, Lin Siye sedang duduk di lantai menangis terus-menerus. Di samping Lin Siye, itu adalah Benet Mo dengan hidung memar dan wajah bengkak. Pada saat ini, Benet Mo sedang menunjukkan sesuatu dengan tangannya pada Lin Siye. Akibatnya Lin Siye menangis semakin kencang. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye langsung berubah mengerikan.
Kamu berani mengganggu adikku. Begitu selesai bicara, sebuah pedang diam-diam terbentuk di telapak tangannya. Saat berikutnya, tekanan yang kuat disertai dengan cahaya pedang samar keluar dari tubuhnya, lalu rumput liar di depannya langsung terputus oleh momentum dan cahaya pedang ini. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Melihat Mileye yang tiba-tiba marah, wajah Benetmo penuh dengan kebingungan. Dia akan berbicara ketika Mileye menyerangnya dengan pedang. Merasakan kekuatan dalam pedang Mileye, Benetmo merasa ngeri. Dia tidak berani menerimanya dengan paksa, jadi dia hanya bisa buru-buru melompati tembok dan melarikan diri. Namun, begitu dia memanjat tembok, tembok itu berubah menjadi debu. Buset! Kesenjangan di belakangnya berubah menjadi bubuk, muka Benetmo berkedut untuk beberapa lama, dia buru-buru mempercepat langkahnya dan berlari ke kejauhan. Sedangkan di belakangnya, Mileye mengejarnya dengan gila, kemanapun Mileye lewat, semuanya kacau. Di dalam aula utama, melihat Mileye dan Benetmo menghilang tidak jauh, Lin Siye tercengang, kemudian dia berlari dengan cepat. Ketika berlari keluar tembok, Mileye dan Benetmo telah menghilang di kejauhan. Dia hanya bisa samar-samar mendengar suara panik Benetmo, "Kak, aku tidak menindas adikmu, tolong kamu tenang sedikit." Namun, suara Benetmo segera tertutup oleh suara pedang. Lin Siye tertegun. Bagaimana kalau kakak sampai melukai dirinya sendiri? Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berlari ke halaman Pak Tuaji. Di halaman, Pak Tuaji sedang berbaring di kursi malas dengan guci arak di mulutnya dan sedang tertidur nyenyak. Lin Siye menarik tangan Pak Tuaji dengan kencang sambil berkata dengan cemas, "Kakek Ci, kakakku berkelahi dengan orang itu, cepatlah pergi lihat." Pak Tuaji tidak bergerak sama sekali, dia sudah mabuk. Lin Siye tidak punya pilihan selain berlari ke halaman Agnes Ji. Agnes Ji melirik Lin Siye, wajah Lin Siye penuh dengan kecemasan. "Kakak Ji, kakakku berkelahi dengan orang itu. Apakah kamu bisa membujuknya? Aku takut kakakku akan melukai dirinya sendiri." Agnes Ji berjalan mendekati Lin Siye. "Bisakah kamu memasak?" Lin Siye mengangguk tanpa sadar. Agnes Ji berkata, "Aku lapar." Lin Siye. Di belakang aula Changlan, selain sebuah bangunan besar yang terbengkalai, sisanya adalah pegunungan. Pada saat ini, dua sosok sedang berlari liar di hutan lebat pegunungan ini. Yang di depan adalah Benetmo, di kakinya ada dua awan. Dengan bantuan dari awan ini, kecepatannya seperti embusan angin, sangat kencang. Sedangkan di belakangnya adalah Mileye yang memegang pedang langit suci. Pada saat ini, tubuh Mileye penuh dengan aura kekerasan. Kemanapun dia lewat, akar bunga, tanaman, dan pohon pada dasarnya dipotong habis. Setelah Benetmo berlari selama hampir setengah jam, dia memilih untuk melawan Mileye. Namun, ketika Mileye mengerahkan jurus satu pedang menentukan hidup dan matinya, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Karena batang besinya langsung ditebas oleh pancaran pedang langit suci milik Mileye sebelum mengenai pedang Mileye. Langsung dipotong sampai hancur. Sama sekali tidak bisa melawan. Benetmo berlari menuju kedalaman hutan seperti orang gila, dan di belakangnya, Mileye mengejarnya. Dengan cara ini, satu orang melarikan diri, satu orang mengejar, dari malam hingga fajar. Saat fajar, Benetmo mulai berlari kembali ke depan aula Changlan. Tepat ketika dia berhenti, Mileye muncul di belakangnya. Mileye akan menyerang lagi. Saat ini Lin Siye yang telah menunggu sepanjang malam di depan tangga batu, bergegas memeluk Mileye. "Kakak, apa kakak baik-baik saja? Dia tidak menyakitimu, kan?" Tak jauh dari situ, Benetmo yang tergeletak di tanah dan terengah-engah, hampir mati saat mendengar kata-kata Lin Siye.
Aku. Pada saat ini, ketika melihat Lin Siye, Mileye juga kembali sedikit normal. Dia mengusap kepala kecil Lin Siye dengan ringan. Kamu baik-baik saja. Lin Siye buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Mileye melirik Benet Mo yang terbaring di tanah tidak jauh. Wajah Benet Mo berubah drastis. Dia menjadi sangat waspada. Kamu, jangan sembarangan. Aku tidak menidas adikmu. Kamu tanyakan sendiri padanya. Mileye mengalihkan pandangannya kembali. Dia menatap Lin Siye. Tadi apa yang terjadi? Lin Siye menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Ada apa? Tanya Mileye lembut. Lin Siye berkata dengan lembut, aku teringat saat berada di rumah keluarga Ye bersama kakak. Saat itu, kakak memungut sebuah bakpao tapi sayang untuk memakannya, lalu memberikannya kepadaku. Kakak hampir mati kelaparan karenanya. Saat berbicara, dia mulai menangis lagi. Mileye memeluk Lin Siye dengan lembut. Gadis bodoh, masa lalu sudah berakhir. Kakak tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi di masa depan. Lin Siye memeluk Mileye dengan erat. Kakak juga tidak boleh terlalu susah, ya. Mileye menyeringai. Iya, kita berdua akan berusaha untuk menjalani kehidupan yang baik di masa depan, ya. Lin Siye menatap Mileye dan tersenyum. Iya. Segera, Lin Siye tertidur di pelukan Mileye. Setelah Mileye membawa Lin Siye kembali ke kamar, dia datang ke depan aula Changlan dan duduk tidak jauh dari Benet Mo. Benet Mo berdiri dengan waspada. Mileye mengeluarkan guci arak dan melemparkannya ke Benet Mo. Maaf. Benet Mo melirik Mileye, dia mengambil guci arak dan meminumnya lalu berkata, apa nama teknik pedangmu barusan? Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Jawab Mileye. Benet Mo mengangguk. Ini sangat kuat, aku tidak bisa menghentikannya. Mileye melirik Benet Mo dan berkata, ada dua awan di bawah kakimu sebelumnya, apakah itu keterampilan bela diri? Benet Mo mengangguk, teknik mengejar angin ribuan mil, alam gaib rendah. Setelah mengatakan itu, dia berbaring di tangga batu. Kalau bukan karena teknik ini, aku sudah terbunuh oleh pedangmu sekarang. Mileye juga berbaring di tangga batu, dia memegang kepalanya dan melihat ke cakrawala yang jauh. Maaf. Benet Mo menggelengkan kepalanya. Salahku juga yang kurang kerjaan. Ketika melihat adikmu menangis, aku menggodanya dan mengatakan bahwa kamu dipukuli olehku, itu sebabnya dia menangis semakin kencang. Mileye. Pada saat ini, di ujung pandangan mereka, seorang pria botak berjalan ke arah mereka. Pria itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan kepala botak dan perawakan yang sangat kekar, jauh lebih besar dari Benet Mo dan Mileye. Dia tidak memakai pakaian di tubuh bagian atas, otot-ototnya yang menonjol terlihat sangat menakutkan. Di leher pria itu, ada beberapa tulang itu bahkan ada yang masih mengandung bekas darah. Benet Mo berkata dengan lembut, orang ini seharusnya adalah murid yang lain. Berbicara sampai di sini, dia menoleh untuk melihat Mileye. Pukul dia. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kamu duluan. Benet Mo mengangkat bahu. Siapa takut? Setelah selesai berbicara, dia dengan ringan mengetuk kaki kanannya. Seluruh orangnya langsung melayang, terlihat sangat gagah dan juga sangat cepat. Kecepatan ini membuat Mileye merasa malu. Tak lama kemudian, Benet Mo muncul di depan pria botak itu, lalu dia langsung menyapukan kakinya ke arah bahu pria botak itu. Pria botak itu tidak menghindar. Boom! Dengan suara teredam, Benet Mo langsung terguncang ke belakang beberapa kaki. Kaki kanannya bergetar terus-menerus, sementara pria botak itu tidak bergeming.
Pria botak itu menatap Benedmo dengan muka marah. Ekspresi Benedmo sedikit berubah. Dia menoleh untuk melihat Mileye tidak jauh. Ayo maju bersama. Mileye berjalan ke arah pria botak yang sedikit waspada, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba memberi hormat. Akademi Changlan, selamat datang. Benedmo menatap Mileye dengan heran. Kamu. Pria botak itu memberi hormat ke Mileye. Terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Benedmo yang berada tidak jauh. Benedmo tersenyum malu. Salah paham, semua ini hanya salah paham. Pria botak tiba-tiba menerjang Benedmo. Benedmo kaget dan segera kabur. Mileye, bajingan kamu. Kamu mengkhianatiku. Bersambung.